Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing everyone? I hope you all in a good condition. Alhamdulillah, hari ini sudah tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah. Bagaimana dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya? Semoga kita semua selalu semangat dan sehat untuk menjalankan semua ibadah dalam meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah negara yang sedang digandrungi oleh kebanyakan anak remaja putri maupun ibu-ibu. Ada yang tahu negara apakah ini? Annyeonghaseyo, 저는 Riana-imnida. Oke, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah negara Korea Selatan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Korea Selatan yang kita kenal selama ini menghasilkan banyak K-pop idol maupun K-drama, tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Korean Muslim atau umat muslim Korea. Menurut data yang diperoleh dari surat kabar Republika, saat ini ada sekitar 150.000 muslim yang hidup di sana, baik warga asli maupun warga negara lain yang tinggal di Korea. Namun statistik terakhir menyebutkan sebanyak 30% dari jumlah tersebut adalah warga Korea asli. Nah, umat muslim di Korea ini merupakan warga asli dan imigran. Muslim asli Korea itu rata-rata berasal dari kalangan yang berpendidikan tinggi. Mereka mengenyam pendidikan di luar negeri, terutama negara-negara Islam. Mereka sangat aktif menyebarkan Islam di masyarakat Korsel dan menyediakan dukungan sosial bagi umat muslim yang baru tiba di sana. Meningkatnya jumlah muslim di Korea juga disebabkan oleh pernikahan internasional antara warga Korsel dan warga asing yang beragama Islam. Korsel juga menjadi destinasi bagi para pelajar asing yang beragama Islam. Sejak tahun 2008, pemerintah Korsel aktif menarik minat studi mahasiswa asing dan memberikan beasiswa kepada tidak kurang dari 3.000 siswa. Setelah menyelesaikan gelar mereka, banyak pelajar muslim yang mendapatkan pekerjaan di Korsel. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan yang positif dengan penduduk lokal, sehingga banyak warga asli Korsel yang mengenal Islam dan nilai budaya agama ini. Warga negara asli Korsel yang beragama Islam, mayoritas dari mereka merupakan mu'alaf dan pastinya tidak mudah untuk menjalani kehidupan menjadi seorang muslim yang merupakan kaum minoritas di negara ini. Seperti untuk melaksanakan ibadah, mereka harus sembunyi-sembunyi karena banyak orang tua dari mu'alaf Korsel ini beranggapan bahwa Islam merupakan teroris dan mereka khawatir ketika anaknya sholat dan memeluk Islam, mereka akan menjadi kaum ekstremis. Karena hal ini, banyak dari mu'alaf Korsel ini hijrah ke negara yang mayoritas muslim, seperti Malaysia dan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Ayana Ji Hye Moon dan M. Son Jae Young.
Mereka telah melalui masa-masa yang sulit sebagai mu'alaf, dan kini mereka telah Allah karuniakan kehidupan yang lebih baik. Seperti Ayana yang menjadi brand ambassador dari sebuah merek kosmetik Indonesia, dan Emson Juyong sekarang terlibat aktif berdakwah dengan beberapa dai di Indonesia. Masya Allah. Karena menyadari bahwa Islam masih dianggap agama teroris di Korsel, akhirnya kelompok muslim di Korsel ini mendirikan sebuah organisasi yang bernama Korea Muslim Federation atau KMF. Hal ini dilakukan sebagai wadah mereka untuk berdakwah. KMF ini punya misi untuk berusaha mengubah citra Islam dari kekerasan untuk damai. Dalam memobilisasi perkembangan Islam, KMF menggunakan cara modern dan damai lewat pendidikan, media massa, internet, budaya, penerjemahan, dan publikasi buku-buku Islam ke dalam bahasa Korea. Tokoh-tokoh diantaranya adalah ada Dr. Hussein Kim Dong-uk selaku Presiden KMF, ada juga Imam Abdurrahman Lee Juhwa selaku salah satu imam di Seoul Central Masjid, dan juga ada Abdullah Al-Khori yang merupakan seorang imam yang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo dan beristrikan muslimah Mesir. KMF juga aktif melibatkan para influencer muslim Korsel seperti Ola Borasong dan Daud Kim untuk berdakwah melalui akun sosial media yang mereka miliki. Di Korsel terdapat beberapa masjid, diantaranya adalah Seoul Central Mosque atau Masjid Pusat Seoul yang berada di kawasan Itaewon, yang merupakan satu-satunya masjid di daerah Seoul. Dan Masjid Al-Fatah di kota Busan. Warga muslim Korea menjadikan masjid-masjid ini sebagai tempat pusat dakwah. Bukan hanya sulit melaksanakan ibadah, Muslim Korsel juga sangat sulit mendapatkan produk halal. Mereka harus selektif dalam memilih makanan dan produk konsumsi lainnya. Ada beberapa toko kebutuhan sehari-hari dan restoran yang halal di Korsel, seperti Myeongdong Street. Beberapa restoran di sini bahkan menyediakan musola untuk para pengunjungnya. Restoran halal juga terdapat di Itaewon Street. Banyak restoran halal di sini yang didirikan oleh imigran muslim seperti dari Timur Tengah dan juga dari Asia Tenggara seperti dari Indonesia dan Malaysia.
Untuk memudahkan umat muslim di Korea dan para wisatawan mancanegara, di Korsel terdapat sebuah aplikasi nama MOVCO atau Muslim Friendly Korea. Aplikasi ini berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh kaum muslim, mulai dari arah kiblat, restoran halal, mencari masjid, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kalian ke Korea, download aplikasi ini dulu ya. Setelah menyimak kisah tadi, kita sebagai muslim yang sejak bayi sudah tinggal di Indonesia, sudah selayaknya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan yang kita miliki untuk beribadah kepadanya di negara ini yang notabene merupakan mayoritas Islam. Jadi tetap semangat ya untuk beribadah dan menebar kebaikan yang lainnya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Thanks for your attention. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.